وأهلنا أهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. تكبير تكبير صلوا على محمد. Saudara bisa duduk yang tenang. Kalau berdiri kasihan yang belakang, saudara. Guru kita dari jauh datang buat ngunjungin kita dengan bergembira. Saudara bisa duduk. Duduk dan tenang. Jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Setuju? Alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama yang tegas dan istiqomah. Saudara, mengawali beliau berbicara, saudara. Tenang. Jangan ada yang berbicara. Tenang, jangan ada yang berbicara. Ulama istiqomah di Indonesia mulai jarang, saudara. Dulu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan berceramah di Masjid Matraman. Beliau bilang apa, saudara-saudara? Saudara, yang namanya hutan itu ditakuti karena banyak singanya. Sekarang singa sudah menjadi sirkus, saudara-saudara. Disuruh guling, dia guling. Disuruh lompat, dia lompat. Ulama yang ada di hutan sudah mulai jarang, saudara. Saudara, siapa ulama? Siapa ulama yang dianggap Abdul Habib Salim Jindan sebagai singa-singa yang menjaga hutan? Dialah ulama yang istiqomah seperti guru kita Al-Habib Bahar bin Smith. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, berkahkan hidupnya, selamatkan selalu dakwahnya, menangkan perjuangannya. Takbir kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Bahar bin Smith. Waktu dengan sepenuh kehormatan kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Diya Ibn Syahab beserta para habaib dan alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 5 tempat. Ini tempat yang pertama, masih ada beberapa tempat lagi. Walaupun sedikit, insyaallah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut, dalam kitab Hasyiah Syarwani dijelaskan, qala muallif, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Al-Imam Asy-Syarwani radhiyallahu an, beliau berkata dalam kitab Khawashi Syarwani, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya,
kenapa malam maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam maulid lebih unggul, lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu an, beliau menjawab dalam kitab beliau bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih mulia dan lebih agung serta lebih unggul daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, malam adanya malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam maulid, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka buminya Allah. Adanya Nabi Muhammad, adanya Rasulullah sudah tentu lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada adanya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana pada malam tersebut adalah anugerah Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam maulid, malam kelahiran Nabi adalah malam sosoknya, malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut, yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada iman, Islam, takwa, ilmu, amal, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan lahirnya Nabi yang suruh, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para aslafun saleh, bukan para tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, tetapi yang memerintahkan bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan oleh para mufassir, dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, tafsir Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, tafsir Jalalain Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh Al-Imam Jaluddin As-Suyuti bahwasanya rahmat Allah, karunia Allah adalah ilmu. Karunia Allah ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata Al-Quran. Rahmat Allah ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau kalian bertanya mungkin kepada seluruh para ulama, para ustadz, para kiai dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan banyak di panggung-panggung dakwah, di panggung-panggung ceramah, banyak para khutbah, banyak para orang-orang yang suka ceramah, mereka selalu di awal ceramahnya mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu iman, yaitu Islam. Banyak para penceramah, para ustadz, para kiai yang berkata seperti itu. Jikalau kalian bertanya kepada seluruh para ulama dari ujung barat sampai ujung timur, kebanyakan jikalau kalian bertanya apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, maka mereka akan menjawab iman, mereka akan menjawab Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat yang paling besar, apa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah iman itu ada karena Nabi Muhammad? Bukankah Islam itu ada karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira,
hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Imam